di saat-saat pandemi sekarang ini, khususnya dalam bisnis fried chicken. Di saat ini sekarang saya akan menampilkan beberapa slide nanti ya untuk ibu-ibu bapak lihat bahwa PT Cipta Nika Selera itu memiliki produk beberapa bisnis. Jadi mungkin bisa ditampilkan nanti Pak. Nah di sini ada proposal kemitraan, mungkin slide selanjutnya. Jadi slide selanjutnya Pak mungkin bisa ditampilkan. Nah, Cipta Nika Selera ini, PT Cipta Nika Selera adalah jaringan restorannya sudah luas Pak. Jadi mempunyai lebih dari 1.800 gerai. Nah, pada tahun 2020, meskipun PT CAS terkenal dengan fried chicken-nya, juga menyajikan produk-produk ikan dan udang. Jadi sebenarnya itu awalnya konsentrasi kita adalah di fried chicken, jadi khusus menu-menu ayam. Nah, untuk sekarang ini kita menambah lagi produk dalam bentuk bahan baku ikan untuk kita jual di produk-produknya. Nah, ini saya bisa sampaikan bahwa kita sudah punya jaringan itu secara nasional sudah luas. Jadi 1.800 gerai kita itu terdiri dari CBS, BFC Duo, Yasaka, dan seperti itu, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Pak. Nah sebenarnya PT CAS itu mempunyai produk bisnis itu kan ada 3 ya Pak. Semua langkahnya sebenarnya sama, tidak ada beda dari beberapa CBS, BFC2 ataupun Yasaka. Nah nanti pada saat kita memulai bisnis ini, ada beberapa langkah-langkah yang memang harus kita jalankan untuk bisa menjalankan bisnis tersebut. Nah nanti ada lokasi yang memang harus kita pastikan itu bagus atau tidak. Kemudian ada pembayaran sekitar 60%, terus persiapan, kemudian ada trial equipment, ada rekrutmen karyawan, grand opening, dan finishing. Nah, semua ini akan kita dapatkan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang nantinya akan berfranchise dengan kami. Nah, dari franchise yang ada itu, ada CBS dan BFC2 dan Yasaka, langkah-langkah ini akan menjadi langkah utama untuk bisa menjadi mitra nanti. Jadi seperti ini. Selanjutnya, nah, mengapa harus memilih kami, Pak? Jadi untuk di era sekarang ini, kan kita tahu bahwa pandemi Corona sekarang ini makin ya, belum jelas sampai kapan ya, Pak. Semua bentuk jualan atau produk itu sekarang kita harus lebih banyak berinteraksi melalui media sosial atau dan sebagainya. Karena sekarang kita dari pemerintah sendiri tidak berharap kita ada atas atau sentuhannya langsung. Nah, makanya kita ada beberapa produk kita itu memang sudah bekerja sama nantinya dengan beberapa online yang memang sudah punya nama. Jadi diantaranya GoFood, ada Shopee, terus ada GoFood, ada apa namanya Grab. Nah semua itu akan menjadi bagian dari kerjasama dengan resto-resto kita nanti. Nah jadi untuk menghadapi era seperti ini memang harus seperti ini sekarang, Ibu atau Bapak-bapak. Karena tanpa ada bisnis online seperti ini juga kita akan sulit nanti karena take away artinya yang datang langsung ke kita itu kan mereka harus alternatif memilih untuk bisa memesan produknya juga itu melalui beberapa online ini. Nah makanya beberapa online ini sudah kita ajak kerjasama dan tinggal mendata nanti data-datanya bagi mitra atau calon mitra kita yang akan bekerja sama seperti itu. Lanjut Pak. Nah, franchise fried chicken, CBS fried chicken, promo istimewa dari CBS, BFC2, Arapi, fried chicken, Paramen dan sebagainya, ingin berbisnis fried chicken, begini strategi dan segala macam. Ini besaran nilai investasi BS akan kita bicarakan lebih lanjut. Coba Pak dilanjutkan. Nah, kita sudah memulai jaringan itu di beberapa daerah. Jadi di seluruh Indonesia. Nah, CBS sendiri itu sudah ada 143 store. BFC Duo itu ada 68 store. Yasaka itu ada sekitar 50 store. Arafi ada 12 store. BFC Boot
1.620 store. Nah, inilah jumlah resto-resto kami yang ada di seluruh Indonesia, store kami. Nah, mungkin bisa dilihat begitu luasnya jaringan kami ya Pak, sampai kita memiliki store-store itu begitu banyak. Nah, ini ada beberapa yang bisa diperhatikan di sini, CBS 143, kenapa BFC 2 ada 8, Yasaka 50, Arapi 12, dan BFC Boot itu 162 store. Nah, total di tahun 2020 itu kami telah memiliki itu sekitar 1.893 store yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, NTB, Ambon, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Nah, termasuk di Sumatera pun demikian, Pak. Ada. Demikian. Oke, lanjut, Pak. Nah, untuk produk-produk yang kami jual di beberapa store kita, itu ada beberapa produk unggulan. Nah, produk unggulan itu seperti yang utama sebenarnya sih ayam goreng crispy ya, karena memang background awalnya memang kita ayam crispy, karena perkembangan zaman atau perkembangan situasi, makanya kita perlu inovasi menu. Makanya ada ayam geprek, terus ada chicken grill, jadi macam-macam lah. Nah, di menu itu nanti kan tersedia di beberapa resto kita, termasuk di CBS, di BFC Duo, termasuk di BFC Boot. Jadi Yasaka pun demikian. Jadi semua produk ini akan ada di beberapa store-store kita. Nah, untuk harga pun itu terjangkau sekali Bapak Ibu. Harga dalam hal penjualan menu itu per pieces itu ada 11.000 sampai 21.000 range harganya. Dan harga bisa 9.000 sampai 18.500. Terus untuk di Yasaka range harganya 7.000 sampai 15.000. Jadi menurut saya ini terjangkau sekali untuk di era-era sekarang ini, Pak. Jadi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang benar-benar ingin bisnis ini akan terlihat seperti ini nanti. Harganya sangat terjangkau. Mungkin bisa dilanjut. Bisa dilanjut, Pak. Nah, tadi saya sudah menjelaskan dari awal menyangkut masalah store kita ya, berkaitan dengan masalah tempat, terus areanya kita di mana saja. Nah, sekarang saya akan masuk pada franchise investasi buat kita ya, beberapa investasi kita. Nah, salah satunya adalah CBS. Saya mulai dari CBS dulu. Nah, CBS ini paket franchise-nya itu berkisar antara 95 juta sampai 105 juta. Nah, 95 juta itu di mana? Nah, 95 juta itu area Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk 96-nya itu area Bali, 99 jutanya itu di mana? Itu di area Jakarta dan Bandung. Nah, untuk 105 juta itu area Kalimantan dan Sulawesi. Nah, CBES ini konsepnya agak sedikit berbeda dengan BFC Duo ataupun Yasaka, karena CBES ini konsep restonya agak sedikit milenial, jadi agak sedikit mewah. Makanya harga investasinya itu sebenarnya kalau dibilang dijangkau, ini terjangkau karena sebelum harga ini kita munculkan, dulu sebelumnya memang harganya tidak segini, harganya melebihi dari harga yang sekarang ini, karena kondisi yang sekarang ini akhirnya kita merubah untuk bisa merangkul orang-orang yang ingin berbisnis di bisnis fried chicken ini, khususnya untuk di CBES tersebut. Nah, untuk hal-hal yang bisa didapat dari franchise-nya CBES ini, diantaranya adalah, mungkin saya lanjut lagi Pak. Nah, ini list equipment yang didapatkan. Jadi dari 95 juta tersebut, jadi 95 juta tersebut atau 105 juta tersebut, itu Bapak akan mendapatkan nanti beberapa equipment. Jadi list equipment itu yang berupa peralatan dan perlengkapan yang ada di resto tersebut. Jadi baik berupa kompornya, baik berupa warmernya, baik berupa chillnya, terus freezernya, itu akan dapat semua nanti sesuai dengan yang ada di listnya ini. Nah, untuk CBES-nya sendiri, interiornya itu akan dapat juga nanti beberapa item, termasuk kursinya, terus desainnya,
Terus beberapa gambar-gambarnya itu nanti akan sekalian dengan semuanya itu tersebut akan dapat tuh. Nah, dari semua tersebut nanti itu akan dirangkum semua. Jadi baik equipment itu, baik desain-desainnya nanti itu harganya sudah mencakup 95 juta sampai 105 juta tersebut. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang untuk harga franchise seperti restoran seperti Sibes ini sebenarnya sangat terjangkau. Tergantung memang dari saat nanti pada saat kita memulai bisnis tersebut. Karena kalau kita berpikir masalah bisnis kan tergantung ya, bagaimana kita bisa konsentrasi, bagaimana kita bisa fokus. Nah, mungkin dari situlah kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih nanti. Nah, ini untuk Sibes-nya. Nah, untuk BFC 2-nya mungkin bisa dilanjut, Pak. Nah, di sini saya lanjut dulu untuk masalah ROI-nya ya. ROI itu mungkin naik lagi Pak, ke atas lagi kembali. Nah, ROI ini adalah return of investasi. Nah, Bapak tadi misalkan ambil 95 juta ya, 95 juta. Saya ambil gambaran tadi untuk daerah Jawa. Nah, 95 juta itu kalau kita misalkan Jakarta lah, ambil Jakarta ya, 110. Jadi net penjualannya Ibu itu rata-rata sebulan adalah 110. Terus COGS-nya sekitar 66 juta, terus laba kotornya 44%. Nah, biaya penjualan, upah tunjangan, biaya telepon, biaya listrik, keamanan ATK, perlengkapan ekspedisi, sewa sampai promo itu akan dihitung berdasarkan semua biaya-biaya yang munculkan. Nah, dengan jangka waktu, ini kalau diambil per hari Bu ya, rata-rata tuh Bapak ini rata-rata per hari omsetnya adalah 3.600.000 untuk Sibes. Itu kita sudah bisa mengembalikan modal kita tuh selama 9 bulan dengan rata-rata pencapaian omset kita seperti ini. Nah, ini nanti bisa tercapai kalau kita memang benar-benar bisa menjual produk-produk itu dengan konsen dan fokus. Nah, nanti akan dibantu juga dari teman-teman untuk bisa mempromosikan nanti produk-produknya itu. Nah, seperti ini. Jadi ROI-nya itu tidak apa namanya? Dia akan kembali selama 9 bulan selama penjualan kita itu adalah rata-rata sekitar 3.600.000 per hari atau sekitar 110 juta per bulannya. Saya dilanjut Pak. Nah, selanjutnya ini adalah BFC Duo. Kalau tadi kita sudah bicara masalah Sibes, ini saya bicara masalah BFC Duo. Nah, BFC Duo ini adalah konsep resto mini. Jadi mungkin kalau tadi saya berbicara Sibes itu mungkin ini agak sedikit apa namanya agak middle di bawah ya, agak tengah-tengah. Nah, ini sedikit agak lebih terjangkau lagi mungkin ya. Karena di sini biaya investasinya kisaran antara 53 juta sampai 59 juta. Tergantung area masing-masing. Nah, kayak seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kisaran 53 juta. Dan untuk daerah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi itu kisaran 59 juta. Nah, sebenarnya konsep ini juga tidak jauh dari konsep Sibes. Nah, cuman perbedaan dari Sibes sama Duo ini itu dari konsep. Konsep menu ini kalau bisa dilihat, konsep menunya Pepsi Duo ini lebih minimalis atau lebih tidak melebihi. Jadi kalau misalnya tadi Sibes itu menunya mungkin ada sekitar 20-an menu, mungkin untuk di BFC Duo-nya itu mungkin kisaran sekitar 10. Nah, terus konsep untuk dine-in-nya juga itu kita sesuaikan dengan jumlah kursinya. Nah, konsep desainnya juga itu beda karena di sini agak mini sekali ya, semi sekali begitu. Tapi ya kalau masalah omset ya mungkin tetap sama karena konsepnya adalah kita mencari keuntungan untuk berbisnis. Nah, untuk produk yang dijual pun itu lebih ke produk-produk yang memang berkaitan dengan fried chicken. Nah, semua berkaitan dengan ayam lah. Nah, seperti itu. Nah, untuk ROI-nya ini sebenarnya tidak jauh beda. Kalau ROI-nya ini minimal sehari itu 3 juta. Jadi kita sudah bisa mendapatkan keuntungan lah. Terus mungkin kisaran untuk ROI-nya itu untuk modal kembali mungkin sekitar 5 bulanan lah. Nah, seperti inilah modelnya. Kalau untuk BFC Duo, kalau tadi CPS itu konsepnya sedikit agak agak sedikit high. Nah, mungkin untuk BFC Duo-nya itu mungkin sedikit mini resto.
Mungkin bisa diteruskan, Pak. Nah, list equipment-nya ini kalau saya itu Mbak, kisaran sekitar 53-an lah, sekitar 53-an equipment. Kalau tadi Sibes itu sekitar 100-an lah, 101 itu equipment yang Bapak dapatkan dari investasi yang Bapak sudah bayar tadi tersebut. Nah, kalau ini Bepsudel kisarannya sekitar ada 60-an 60-an equipment lah yang mungkin Bapak dapatkan. Nah, ini juga tidak jauh beda dengan Sibes. Bapak juga dapat nanti yang namanya kompor lah, terus ada namanya showcase, ada namanya freezer, dan lengkaplah semua nanti dalam satu item tersebut. Jadi dalam satu paket investasi itu Bapak akan dapat item-item tersebut yang ada di sini. Mungkin kalau saya sebutkan satu-satu akan lama, tapi yang jelas ini yang berkaitan, equipment ini akan berkaitan dengan restonya nanti untuk kelengkapan yang ada di resto. Seperti itu. Nah, untuk ROI, mungkin bisa dilanjutkan. Untuk ROI-nya juga sama persis dengan yang tadi Sibes. Kalau ini rata-rata penjualan misalkan 90 juta per bulan. Nah, ini kalau per harinya kisaran 3 jutaan lah. Kalau untuk omsetnya. Nah, Bapak juga akan mendapatkan keuntungan rata-rata itu net profit itu sekitar 7 jutaan. Nah, setelah laba kotor dikeluarkan sekitar 28 juta, dikurangi dengan laba kotor dengan biaya-biayanya, itu sekitar 7, lah net profitnya yang Bapak dapat nanti. Nah, kisaran 7 juta itu untuk kembali modalnya ya mungkin 7 bulanan lah dari investasi yang Bapak berikan investasikan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk biaya-biaya ini sebenarnya sudah biaya-biaya yang sudah rutin setiap bulan. Tinggal untuk pencapaiannya akan bisa lebih jika memang penjualannya di situ nanti lebih bagus lagi dari yang hitungan-hitungan dasar ini. Nah, ini saya ambil dari hitung-hitungan minimalis saja yang rata-rata rata-rata 3 juta sehari. Dengan omset kira-kira sebulannya itu 90 juta. Seperti itu. Omset di sini itu pembelanjaan pembelian customer kita di resto dari semua produk yang ada ya. Jadi setiap hari omsetnya ya misalkan 3 juta dari semua penjualan produk kita yang ada di resto kita nanti. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut Pak. Nah, terus ini satu lagi produk kita yang namanya Yasaka. Nah, kalau Yasaka ini, kalau tadi ada Sibes itu dia konsepnya sedikit agak high, terus BFC Duo itu sedikit minimalis. Nah, ini lebih minimalis lagi mungkin saya bisa bilang karena ini memang konsep dalam bentuk booth. Mungkin kalau dalam bentuk booth itu sama dengan kayak kalau bahasanya kayak gerobakan lah gitu, Pak. Ya. Kalau Yasaka ini sebenarnya konsep awalnya ini adalah dari BFC ya, BFC itu juga. Cuman kita perlu untuk peremajaan istilahnya rebranding lah untuk bisa memberikan penyegaran terhadap brand kita. Nah, makanya Yasaka ini hadir untuk memberikan peluang bisnis bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin yang modalnya mungkin agak sedikit di bawah dari yang Sibes ataupun BFC Duo. Nah, kalau untuk Yasaka ini sebenarnya konsepnya lebih ke booth, jadi gerobakan, Pak. Jadi mungkin kalau bisa saya bilang ini konsep ini sepertinya berada di beberapa tempat tertentu, misalkan kayak di depan-depan Alfamidi atau Alfamart, mungkin seperti itu. Toh kalaupun misalnya ada tempat yang lebih bagus lagi ya kayak seperti di di rumah atau di tempat-tempat ya kayak mungkin konsep rumahnya bapak-bapak ibu itu ada ada parkiran. Nah, mungkin bisa didesain seperti itu. Nah, mungkin lebih bagus lagi kalau memang ada kayak kios-kios karena ini konsepnya memang lebih ke sederhana gitu loh. Nah, untuk produk pun yang dijual ya tetap adalah ayam fried chicken. Nah, cuma untuk konsep menu-menu yang akan dimunculkan nanti itu adalah menu-menu yang memang kita inovasi lagi kayak geprek dan segala macam itu untuk menambah-nambah menu aja. Tapi intinya adalah ini adalah penjualan untuk produk fried chicken.
Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa produk yang lain bisa dijual kayak sosis, nugget, itu bisa dijual di sini juga karena memang kita mengarah ke konsep-konsep middle yang kalangan bawah yang ekonomi yang mungkin ini sebenarnya lebih ke apa namanya masyarakat yang agak di bawah gitu loh seperti itu. Nah ini pun konsep ini kita buat seperti ini karena memang model ini adalah model yang paling laris lah mungkin. Karena kalau dibanding yang BFC Duo dengan Cibes, nah itu mungkin bedanya karena konsepnya aja bentuk restonya yang membedakan. Nah kalau resto yang tadi Cibes sama BFC Duo ada sedikit karena dia harus dalam bentuk ruko, nah ini mungkin karena sudah ada konsepnya sendiri yaitu gerobaknya, bootnya, jadi tinggal kita memainkan sendiri di situ. Mungkin tinggal pasang karyawannya, tinggal menjual seperti itu. Nah, untuk hitungan ROI-nya sendiri, itu bisa dilanjutkan Pak slide-nya. Lanjut Pak. Nah, untuk harga-harga atas Pak, turun lagi jadi. Ada yang lewat Pak, ada yang kelewat Pak. Lagi sekali lagi Pak. Nah, untuk harga ya, harga franchise-nya itu kisaran antara naik Pak sedikit ya. Top. Nah, untuk harga franchise-nya itu kisaran antara 16.500.000 sampai 17 juta dan 9,5 juta. Jadi di sini ada konsep, ada Yasaka itu punya konsep 3 jenis booth ya. Mungkin saya bisa sampaikan lagi 3 konsep booth. Naik lagi Pak. Ya oke stop. Nah ada 3 konsep booth yang kita tampilkan di Yasaka yang kami jual. Itu ada bentuk apa namanya sama dengan kayak etalase biasa aja. Itu yang harganya adalah yang kita sebut adalah silver boot, itu kisaran antara 9 juta sampai 10 juta. Nah, kalau 9 juta itu kisaran Jabodetabek, Sadang, Palembang, 9.500.000 Jawa, Padang, Pekanbaru, Medan, 10 jutanya itu Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Itu untuk silver boot. Nah, untuk gold bootnya itu kisaran 12 juta untuk area Jabodetabek dan Sadang. Untuk 12.500.000-nya itu adalah Jawa, Bali, Makassar, Palembang, dan untuk 13 jutanya itu adalah Banjarmasin, Balikpapan, dan Lampung. Nah, itu gold, ya, gold boot. Nah, untuk platinum itu kisaran 16.500.000 itu khusus area Jawa, Banjarmasin, dan Sadang. Untuk 17 juta khusus area Bali, Makassar, dan Balikpapan. Nah, apa perbedaan dari ketiga ini? Sebenarnya dari konsep aja sih, Pak. Karena kalau untuk yang bentuk yang meja ini sebenarnya lebih ke kios-kios. Misalkan ada food court itu lebih bagus sebenarnya karena mereka tinggal memasangkan brand kita di situ terus memasangkan mejanya sudah cukup untuk bisa dipasang seperti itu dengan dipasangi semacam apa ini tambahan untuk showcase-nya aja. Nah, untuk yang Yasaka yang untuk yang 16 juta yang platinum itu memang konsepnya lebih ke biasanya kita pasang di beberapa daerah tertentu, misalkan di depan-depan minimarket, ya kayak seperti apa ya kayak seperti Alfamart dan Alfamidi. Nah, seperti itu sih konsepnya. Sebenarnya sih dari beberapa konsep yang ada ini ya tergantung sih sebenarnya sih dari bapak-bapak ibu-ibu mau milih yang mana. Sebenarnya ini lebih ke konsep masalah penempatan menempatkan booth-booth kita ini di mana berada. Termasuk yang saya bilang tadi kalau yang modelnya kayak meja ini itu konsepnya bisa dipasang di kios-kios atau di food court seperti itu. Nah, sementara yang satunya itu yang platinum itu lebih ke di depan minimarket atau kalau memang di depan rumah kita sendiri ada tempat yang bisa untuk dipasang, ya mungkin lebih bagus lagi seperti itu. Nah, lanjut Pak. Lanjut tadi.
Nah, kalau untuk equipment-nya, untuk Yasaka sendiri, ya stop Pak. Lebih, oh, jauh. Oke, stop. Oke. Nah, untuk Yasaka, jadi Yasaka itu ya yakin semua suka ya. Jadi singkatannya itu Yasaka yakin semua suka. Nah, list equipment-nya untuk Yasaka itu terdiri dari sekitar 21 item ya. Jadi ada beberapa item tersendiri. Jadi sebenarnya item-itemnya itu yang yang mencakup untuk kelengkapan yang ada di booth nanti. Nah, terus untuk ROI-nya sendiri, ya ini rata-rata sehari penjualan kita sekitar 450.000 ya. Nah kalau 450.000 sebulannya kurang lebih 13.500.000 lah. Nah, hitung-hitungannya tidak jauh beda. Kalau untuk biayanya mungkin agak sedikit beda dengan resto tadi. Kalau untuk booth ini biayanya nggak terlalu, paling sewa kalau misalnya kita berada di depan di depan minimarket yang memang menyewakan tempat, itu ada biaya sewa, dari karyawan, terus listriknya, terus parkir. Nah, dengan biaya tersebut dikurangi dengan laba kotornya, ya kita menghasilkan keuntungan sekitar 2,5 juta. Nah, itu yang kita dapat per bulannya. Nah, untuk lebih dari itu mungkin nanti tinggal kita pertimbangkan lagi apa-apa yang harus kita perkuat di situ, apakah promosi, apakah menu. Jadi biar omsetnya rata-ratanya mungkin lebih dari 450.000 per hari seperti itu. Nah, itu seperti itu, Pak. Mungkin bisa dilanjut. Ini informasi jika dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin menghubungi kami, ini ada info franchise kami di nomor 0823 3265 5488 atau di 0812 8306 6712. Jadi nanti tinggal komunikasi. Jadi saya menjelaskan ini adalah sebenarnya untuk memberikan semacam sharing lah untuk kita bisa apa sih yang sebenarnya kita harapkan selama masa pandemi ini jika kita memiliki semacam modal lah untuk berbisnis, karena untuk di era sekarang ini memang bisnis itu sangat penting untuk kelangsungan hidup. Tapi bisnis apa yang harus kita pikirkan, itu yang harus jelas juga. Nah, untuk sekarang ini kan saya merasa bahwa makanan atau kuliner itu sangat-sangat relevan dalam kondisi yang sekarang ini, di mana mungkin kita butuh imun, kita butuh sesuatu. Nah, sementara yang kita jual ini adalah ayam. Ayam itu adalah protein yang sebenarnya sangat bagus untuk imun kita, untuk daya tahan tubuh kita. Makanya belum lagi harga untuk penjualan ayamnya sendiri itu di restonya atau di booth-nya itu kan sangat terjangkau. Dengan harga yang tadi saya sudah sebutkan itu kisaran 10 sampai 15, ada yang 15 sampai 21 untuk restonya. Ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan bagi customer-customernya nanti untuk bisa membeli produk ayam-ayam kita gitu loh. Karena ini termasuk murah menurut saya. Nah, sekarang tergantung nanti bagaimana kita memberikan edukasi atau cara bahwa makan ayam itu untuk sekarang ini lebih bagus untuk bisa menjaga imun. Mungkin seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin kalau misalnya memang nanti butuh informasi lebih lanjut atau butuh apa, ini nomor info franchise kami. Jadi tinggal dicatat saja. Jadi mungkin tinggal bagaimana nanti selanjutnya bisa kita melanjutkan informasi ini. Mungkin seperti itu, Pak. Tadi mungkin ada pertanyaan nanti. Nah, ini ayam fried chicken-nya. Ya, terima kasih Bapak Rusdi Halim. Ini lihat slide-nya saya jadi ikutan lapar nih, Pak ya. Bagus sekali. Ya. Ini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat dan di kolom Q&A. Ini pertama di kolom Q&A ada Dwi, Pak Dwi atau Mbak Dwi ini saya tahu. Apakah ada ketentuan untuk lokasi store-nya, Pak? Nah, ini pertanyaan ini juga mungkin kurang lebih sama dengan pertanyaan satu lagi, Justina Kurniawati.
dalam hal memilih lokasi, Ya. ini yang sering mengalami kendala untuk approval. Apakah harus punya sendiri atau boleh sewa? Dan berapa lama jangka waktu franchise ini? Oh ya, Mungkin betul. bisa sekali dijawab, Pak. Oke, baik. Baik, saya langsung jawab ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, jadi ada pertanyaan masalah titik lokasi, terus berapa lama kerjasamanya. Jadi sebenarnya kalau masalah lokasi itu memang harus ada ketentuan. Jadi misalkan tadi saya sudah dari awal menjelaskan bahwa lokasi itu sangat menunjang. Nah, itu akan dari tim kami nanti akan mensurvei lokasi tersebut. Nah, kalau lokasi tersebut memang menjanjikan untuk memasang di situ resto atau untuk booth-nya, itu langsung kita ACC kalau misalnya memang itu menjanjikan. Karena beberapa daerah tertentu itu kita harus melihat potensi yang ada di situ marketnya. Ambil contoh misalkan mungkin daerah itu mungkin sekitarnya ada perkantoran atau ada tempat-tempat yang memang keramaian yang mungkin bisa dijadikan standar bahwa orang-orang itu kalau mau butuh makan bisa lari ke tempat situ karena keramaian itu. Nah, untuk titik lokasi memang juga kita ada etika. Nah, jadi etika jarak itu sangat penting karena begini, resto kita kan sekarang ini sudah banyak ya, makanya kami akan mensurvei itu karena ditakutkan nanti ada satu booth di situ atau resto di situ yang memang jaraknya dekat. Nah, itu mungkin akan jadi pertimbangan untuk bisa meng-approve itu punya tempat itu tersebut karena lokasinya dekat dari lokasi itu. Makanya nanti akan ada survei dulu, baru dapat keterangan-keterangannya itu, baru nanti kami jelaskan lebih lanjut apakah approve-nya ini bisa dilanjutkan atau tidak. Untuk jangka waktu kerjasama itu selama 5 tahun. Untuk restonya, untuk booth-nya itu selama 3 tahun. Nah, selama memang itu berjalan dengan bagus, nah, itu akan secara otomatis nanti akan dilanjutkan. Nah, kenapa harga resto kemarin sebelumnya itu agak mahal, Pak? Karena ada biaya yang namanya manajemen fee. Nah, sekarang setelah pertimbangan-pertimbangan dari manajemen, akhirnya manajemen fee itu kita hilangkan. Jadi sekarang harganya itu agak lebih murah, makanya untuk melanjutkan melanjutkan brand nanti ini itu tidak ada biaya-biaya lagi untuk kedepannya. Cuma seperti itu mungkin saya bisa jelaskan. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Rusdi Halim. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Pak Anto. Adakah bantuan untuk karyawan ya Pak, atau sisi SDM-nya Pak? Apakah disediakan atau bagaimana Pak? Oke. Untuk karyawan ya, Pak Anto, karyawan itu ada dua ini Pak, dua kategori. Bapak yang sendiri siapkan, jadi atau dari kami. Tapi sebenarnya pada dasarnya biasanya dari Bapak yang sebagai pemilik. Nah, untuk penunjang dari kami itu akan kami training, Pak. Jadi timnya nanti itu, SDM-nya itu akan kami training, dan itu trainingnya bisa makan 1 minggu sampai 2 minggu. Karena memang di sistem aturan main SOP-nya nanti di resto itu ada Pak aturan mainnya. Cara menggorengnya, terus cara penyajiannya, platingnya, dan segala macamnya, itu ada. Nah, aturan mainnya itu jelas ada, dan itu akan kami lakukan training kepada krunya tersebut. Nah, untuk bisa memberikan keyakinan ke customer-nya nanti ya mereka harus betul-betul menjalankan SOP yang sudah kita buat. Makanya nanti itu di resto itu akan ada aturan-aturan yang melekat seperti cara penyajian, cara menggoreng berapa lama, cara menghasilkan ayam crispy yang benar, seperti itu nanti akan di-training, Pak. Nah, itu tanggung jawab dari tim kami. Setiap hari itu mungkin setiap minggu nanti ada dari tim kami sendiri yang akan memastikan SOP itu berjalan tidak di tempatnya nanti Bapak. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ada bantuan ya Pak dari perusahaan terkait karyawannya ya? Ada bantuan Pak, itu sudah pasti ada bantuan. Ya. Oke, mantap. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari tanpa nama sih, anonymous. Apabila ROI-nya tidak tercapai, apakah ada garansi Pak? Nah, sebenarnya kalau masalah itu tidak tercapai, ada garansi sebenarnya gini. Kalau garansi itu memang ini ceritanya, franchise ini kan putus ya Pak ceritanya. Jualannya putus nih.
sebenarnya kalau ada ROI yang tidak tercapai, kita akan evaluasi dulu apa sebenarnya penyebabnya sampai ini tidak tercapai. Nah, itu akan dimaksimalkan nanti dari tim kami untuk bisa memberikan bentuk promosi atau bentuk harga apa gitu, membuat promosi-promosi dulu di restonya Bapak sampai benar-benar itu bisa tercapai. Nah, selama jangka waktu evaluasi tersebut. Tapi kalau memang evaluasi itu ternyata memang menghasilkan omset yang dibawa dari ROI-nya, nah itu mungkin lokasi salah satunya penyebabnya. Nah, ada kemungkinan satu, kita bisa relokasi. Nah, atau kalau dari pihak bapaknya sendiri sudah mungkin merasa tidak, sudahlah, saya tidak mau lagi. Nah, itu mungkin bisa di take over, Pak. Untuk selanjutnya seperti apa? Kalau dari pihaknya bapak sendiri sudah tidak mau melanjutkan bisnis tersebut, mungkin seperti itu. Cuma pengembalian dari take over itu mungkin tidak sesuai dari pembelian investasi yang pertama ya. Jadi mungkin ceritanya ini cerita beli second gitu loh. Seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak. Nah, ini di kolom chat ada satu lagi, ini pertanyaan yang cukup menarik. Dari GMAHK Bukit Sentul. Pertanyaannya, harga di level konsumennya seperti apa ya, Pak? Apakah bersaing dengan harga produk fried chicken yang sekarang sudah ada banyak di pasaran, Pak? Jadi gini, bersaing lah. Harga kita bersaing, malah justru harga kita sebenarnya itu antara middle, sebenarnya gini, tergantung dari produk yang nanti dibeli ya. Kan di situ ada Sibes sebagai resto, terus ada BFC Duo, terus ada ada Yasaka. Nah, Yasaka itu middle-nya benar-benar paling pas untuk ekonomi paling bawah. Nah, kalau untuk BFC Duo sama Sibes itu bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di daerah-daerah tertentu. Karena harga kita sebenarnya termasuk harga yang paling realistis lah, maksudnya masuk akal lah gitu untuk orang-orang yang untuk kondisi-kondisi sekarang ini. Karena kita tidak juga menjual mahal Pak produk kita. Kalau untuk rasa mungkin saya bisa bilang mungkin Bapak boleh coba-coba resto-resto kami yang sudah berada di existing yang ada di daerah-daerah tertentu. Nah, boleh Bapak coba nanti di sana. Karena kalau masalah harga itu kan relatif sebenarnya sih Pak ya. Tapi kalau menurut saya persaingan harganya itu bisa, saya bilang harga kita bisa masuk di level-level yang sudah ada sekarang ini. Seperti itu Pak. Waduh, jadi harganya bersaing dengan kompetitor ya Pak ya? Ya. Nah, mantap. Nah, lalu ada lagi nih pertanyaan tanpa nama juga sih, anonymous. Apakah nanti otomatis terdaftar di GoFood dan GrabFood, Pak? Oke. Nah, kalau untuk otomatis itu sudah pasti, tapi cuman kami butuh nanti data karena data itu sangat menunjang untuk dijadikan dasar untuk pendaftaran di Grab. Jadi sebenarnya kita sudah ada kerjasama dengan Grab sama Gojek. Jadi kemarin sempat kita ada meeting juga, briefing sama mereka. Jadi sistemnya itu kita di cas itu mereka akan kolektif Pak. Jadi nanti dari beberapa mitra-mitra kita sendiri nanti itu akan dikolektif untuk didaftarkan langsung ke Grab sama Gojek. Jadi kalau dibilang otomatis, ya mungkin secara otomatis nanti langsung terdaftar karena yang penting nanti data-datanya itu kami minta dari Bapak karena itu ada seperti buku rekening, karena itu buku rekening sebagai untuk transferan nanti dari pihak Gojek ke Bapak, terus data Bapak yang sendiri di mana lokasinya, terus data KTP-nya, seperti itu aja sih nanti kita minta sama foto selfie-nya nanti seperti itu. Oke, jadi tentunya GoFood dan GrabFood sangat membantu pasti ya Pak. Dan harusnya kalau terdaftar pasti akan membantu usahanya franchise-nya pasti. Ya. Betul, kalau boleh tahu Pak, dari GoFood, GrabFood ini sendiri presentasinya lumayan banyak ya Pak ya? Daripada beli langsung. Kemarin kalau dibilang presentasinya hampir 50-50 sih Pak, karena memang lebih awalnya kita itu sebenarnya lebih di awal pertama waktu sebelum terjadi pandemi ini kita lebih banyak take away memang sama makan di tempat genuine. Nah sekarang setelah pandemi seperti ini itu presentasinya agak lebih di atas Grab-nya itu dibanding yang datang makan gitu loh Pak. Nah berarti ini potensi sekali ya Pak ya, penjualannya bisa meningkat Pak. Sekali itu. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Dari anonymous juga, tanpa nama. Apakah disupport Pak apakah disupport untuk promosinya dengan endorser? Atau mungkin dari perusahaan ada dukungan
promosi gitu? Ada Pak. Jadi ada support dari kami. Justru mitra-mitra nanti yang akan melakukan promosi dan segala macam itu akan kita support. Nah, jadi contoh misalnya banner itu akan kita support atau spanduk itu bisa kita support nanti. Nah, terus nanti dari tim kami sendiri mungkin datang ke lokasi Bapak untuk bisa memberikan motivasi atau semacam apa namanya ya training dan segala macam. Nah, untuk promosi sebenarnya kita support tetap itu akan kita berikan dari perusahaan. Jadi kayak contoh kayak saya bilang tadi itu adalah banner dan segala macamnya itu akan kita support, Pak. Wah, jadi pemilik franchise pun setiap pemilik franchise akan disupport pasti ya dari promosinya juga Iya, untuk mendukung iya, penjualan pasti. Nah, iya. pertanyaan selanjutnya Pak dari Ricky Mabun, Pak. Ini ada 2 pertanyaan sih Pak. 1, bagaimana bila bisnis berkembang? Apakah boleh menambah outlet berdekatan dengan franchise yang sama? Dan kedua, apakah outlet diberikan sistem yang menganalisa order online yang diterima oleh outlet, Pak? Jadi sistem untuk menganalisa Oh ya. penjualannya, seperti Pak. Begitu, Pak. Oke. Kalau kalau bisnis ini berkembang itu nggak ada masalah. Akan justru gini ya. Saya kasih gambaran satu hal ya. Ada beberapa mitra kita itu sudah memiliki beberapa resto karena dia merasa wah ini bagus nih bisnis. Jadi kalau misalnya memang di situ bisnisnya nanti bagus, jualannya juga omsetnya bagus, itu nggak ada masalah Pak. Justru malah kita akan support lagi kalau misalnya dia akan buka lagi satu resto. Nah untuk jarak selama memang pemiliknya sama, ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Nah, tapi paling tidak mungkin nanti itu jadi apa ya? Menurut saya gini Pak, kalau resto itu nanti berdekatan dengan punyanya Bapak, mungkin marketnya itu akan berbagi gitu loh menurut saya. Nah kalau menurut saya mungkin lebih bagus cari lokasi yang lebih bagus lagi, mungkin jaraknya agak lebih jauh supaya marketnya itu tidak diambil dari market yang sama gitu loh menurut saya. Nah untuk analisanya itu nanti ada analisa tersendiri Pak seperti itu. Oke, Pak. Lalu pertanyaan kedua oleh Pak Iki Mabun tadi, apakah outlet dikasih sebuah sistem, Pak, untuk menganalisa penjualan Oh online? ya, betul. Jadi gini, dari equipment yang ada, itu nanti ada satu mesin kasir yang itu memang sudah bentukannya dalam bentuk tab, yang itu sudah terkoneksi nanti langsung. Nah, di dalam situ nanti akan ada sistemnya, Pak. Dan itu sistemnya dari kami semua, kok, Pak. Jadi nanti di situ, jadi seperti neraca apa segala macam itu perhitungan pembukanya itu ada, akan keluar di situ nanti, Pak. Jadi dari equipment yang ada tersebut, ada nanti dapat suatu tab sama dengan printer Bluetooth itu loh, seperti itu. Oh, jadi sistemnya sudah ada ya dari Ya Pak, equipment yang sistemnya dikasih sudah ya. ada. Nah, Ya. kemudian di kolom chat ada lagi nih Pak, dari Trisa. Apakah rasa ayam antara Best, Yasaka, dan Duo itu sama? Atau masing-masing itu ada kelebihan dari sisi resepnya, Pak? Oke. Kalau Yasaka ataupun BFC, jadi saya ambil dulu si Best sama BFC Duo. Kalau BFC Duo itu rasa hampir sama, karena racikannya di situ agak beda. Itu racikannya pada tepungnya. Ayam kita itu sudah punya rasa, Pak. Jadi kita sudah marinasi. Jadi bahan bakunya, terus nanti kita tinggal ngantarin. Karena ayam tersebut sudah dimarinasi. Jadi rasa sudah ada. Terus untuk konsep ukuran dari gramasi setiap itu memang beda. Kalau untuk gramasi khusus untuk resto, itu kisaran antara 130 sampai 150 untuk gramasinya. Kalau untuk Yasaka itu gramasinya 100 sampai 110. Jadi dari sisi ukuran memang beda. Nah, untuk Yasaka itu dari rasa tepungnya juga beda. Tapi bukan berarti kita mengurangi rasa di sini. Kalau bisa dibilang hampir sama rasa, tapi memang ukurannya membedakan, Pak. Ukuran besar kecilnya. Jadi kalau resto itu ukuran ayamnya itu untuk satu piecesnya agak besar. Jadi kalau untuk Yasaka itu sedikit agak kecil, Pak, karena memang dari bahan baku ayam yang kita gunakan itu dari ukuran yang berbeda. Contoh untuk CB sama BFC2 itu ukuran ayam dari 1314.
Maksudnya itu buku 1 ekor, dia beratnya 1,3 dipotong 10. Kalau untuk Yasaka, itu ukuran 1 kilo, 0,95 sampai 1 kilo, itu dipotong 9. Itu yang membedakan. Tapi kalau rasa, ya saya nggak bisa bilang nanti, jangan sampai saya bilang di sini enak, sementara tempat lain enggak. Mungkin bisa dirasakan dari tempat-tempat butut kami atau resto kami yang sudah ada di depannya di daerahnya Ibu atau Bapak, mungkin bisa dirasakan di situlah. Karena nanti kalau saya bilang enak, nanti pada dasarnya orang bilang, wah nggak enak lah. Nah itu jadi nggak enak jadinya. Gitu Pak. Ya, oke. Nah ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat oleh Pak Robert. Mengenai jam buka resto, apakah ada ketentuannya atau bisa dikelola oleh masing-masing outlet, Pak, masing-masing franchise? Dan mungkin menambahkan juga, Pak, dari saya, kan di jam pandemi ini mungkin jamnya dibatasi mungkin, Pak. Itu bagaimana, Pak, dari perusahaan, Pak? Nah, jadi gini, Pak. Sebenarnya aturan main jam buka resto itu kan awalnya kita yang menentukan loh, Pak. Karena begini, pasar itu kita nggak tahu, Pak. Ya bisa aja pasar itu justru malah ramainya di pagi hari. Nah, kita tidak mengikat waktu sebenarnya jam bukanya. Cuman untuk kondisi saat ini, yang mau tidak mau kita harus mengikuti aturan main pemerintah. Nah, mungkin di tempat lain mungkin jam operasional itu sampai jam 19 malam. Ya, harus diikuti, jangan sampai nanti pada saat kita melanggar justru malah kena lagi kita nanti. Ditutuplah dan segala macam. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk jamnya operasional sebenarnya sih kita tidak tentukan, Pak. Selama memang resto itu sangat dibutuhkan oleh mitra atau customer-nya, ya selama itu juga kita buka. Cuman ya kita harus menentukan waktu juga sih sebenarnya. Jangan sampai kru-kru kita yang ada di situ kewalahan menghadapi semua itu. Mungkin bisa disampaikan, ya mungkin bisa dilanjutkan besok gitu loh. Tapi batasan yang sebenarnya itu sampai jam, kalau yang normal ya, awalnya itu yang normal itu jam 8, ya pagi biasanya, ada juga jam 7, itu untuk tutup operasional itu sampai jam 9 sampai jam 10. Karena setelah jam 9 jam 10 biasanya ada 1 jam untuk closing, Pak. Nah, itu closing pun juga nanti kita training itu tim-timnya Bapak untuk bisa memastikan stoknya, Pak. Karena nanti ada stok of them dan segala macam itu akan dibantu, nanti diajarin juga karena biar krunya itu bisa tahu produk-produk yang terjual, stok yang tersisa, itu akan disampaikan juga nanti dari tim kami, Pak. Oke, jadi jam dibebaskan ke masing-masing outlet ya, Pak, selama Ya, mengikuti regulasi pemerintah gitu ya. regulasi benar, betul. Iya, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak, di kolom Q&A, tanpa nama lagi sih, anonymous. Bolehkah dijelaskan, Pak, kenapa CAS harus menjual franchise? Dalam hal model usaha bukan masalah bagi PT CAS. Gini, kenapa franchise? Awalnya sih sebenarnya kita itu on-store, Pak. On-store itu kepemilikan. Nah, awalnya seperti itu. Cuman karena melihat dari perkembangan dari beberapa orang-orang yang pingin bisnis ini dimiliki, makanya kita buka franchise. Nah, itulah kenapa kami sampai harus membuka franchise seperti ini, Pak. Cuma franchise kami ini sebenarnya tidak seperti yang lain ya. Artinya gini, Pak, kita tetap tetap ikut dalam hal melihat kondisi ini sampai benar-benar bisnis Bapak itu berjalan. Kita tidak ada lepas tanggung jawab ya. Artinya selama bisnis ini berjalan, kami akan tetap memantau, mensupport sampai Bapak merasa bahwa kondisi ini nyaman gitu loh. Dan itu pun kalau sudah nyaman, kami juga tidak lepas, Pak. Karena ada sisi lain yang kami dapat bahwa kalau ini jalan bagus di resto, otomatis kami juga akan merasakan seperti itu. Gitu, Pak. Nah, jadi franchise ini sebagai perkembangan bisnisnya ya, Pak, bagi CAS ini? Iya, betul. Ya. Oke, luar biasa, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Anonymous juga. Misalkan stok ayam tidak habis dalam 1 hari itu, apakah ayam itu ditarik atau bisa dijual kembali besoknya, Pak? Oke. Ini ada 2 ya. Stok ini dalam artian stok ayam mentahnya awalnya ya. Jadi kita itu kan sebenarnya CAS itu mempersiapkan produk bahan bakunya, Pak, termasuk ayam, termasuk minyak, termasuk tepung dan segala macamnya. Nanti tinggal diorderkan di situ. Nah, terkhusus masalah produk ayamnya itu nanti Bapak kan mendapat freezer ya.
Bapak dapat freezer kalau menggunakan yang untuk resto ya, untuk restonya seperti Sibe sama Bepsido itu Bapak dapat freezernya. Nah, stok yang ada di situ sebenarnya kan itu bisa jangka waktu yang lama karena ayam yang kami berikan itu dalam bentuk ayam frozen, ayam beku. Ayam yang memang sudah kita marinasi, kita sudah merek, dan itu kita sudah siapkan sedemikian rupa untuk nantinya akan dijual begitu lama. Ya paling tidak sih, paling lama sebulan sebenarnya sih masa expirednya itu. Nah, untuk yang mungkin yang dimaksud tadi itu adalah produk penjualan pada saat ayam sudah digoreng, kalau ada kelebihannya itu gimana? Nah, biasanya kalau kelebihan itu dianggap waste-nya atau ya mungkin bisa dijadikan. Nah, biasanya dari sistem kita itu pada akhir-akhir penjualan nanti itu mungkin bisa dipromosikan tuh. Apakah harga 10.000 beli 2 atau bagaimana? Itu pada menit-menit terakhir. Karena begini, kami sarankan memang di aturan SOP, ayam itu tidak boleh dijual lagi besoknya. Itu tidak boleh lagi dijual karena itu sudah beda, sudah rasa beda, sudah konsumsinya juga beda, Pak. Jadi disarankan memang tidak dijual lagi untuk selanjutnya. Makanya perhitungan untuk menggoreng selama 1 hari itu berapa banyak itu akan diajari nanti dari tim kami sendiri. Bahwa misalkan dari jam segini nanti itu bisa goreng segini dulu. Nah, selanjutnya nanti akan goreng segini. Nah, sampai last minute batas waktu terakhir pada saat mau closing itu berapa yang mau digoreng. Nah, seperti itu nanti jelasinnya sama tim saya, Pak. Oke, jadi di trainingnya akan ada pelatihannya ya, Pak? Berapa jumlah Iya, ayamnya, bagaimana ada. memprosesnya, segala macam ya? Ya. Nah, oke Ya, Pak. ada Pak nanti tuh. Ya, oke Pak, kita sudah mencapai penghujung sesi ini Pak. Terima Oke, kasih siap. atas informasinya. Nanti mungkin akan kami berikan Sama. melalui email kontak Pak Rusdi. Nah, sebelum kita Siap. menutup, apakah Pak Rusdi Halim punya closing statement Pak tentang usaha ini Pak? Saya cuma minta testimoniannya aja Pak diputar. Oh, apa perlu diputar Pak videonya Pak yang tadi Pak? Kalau bisa, biar itu closingnya saya itu, biar teman-teman tahu bahwa inilah bisnis kami. Oke, ini saya putarkan salah satu video testimoni peserta ya. 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 Ya, tunggu sebentar. Aku nggak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lamban Saribuana. Saya adalah owner dari Yasaka Restoran di Manggarai. Ini adalah restoran saya yang pertama dari 2 restoran yang kita sudah punya, dan kita sangat berharap dalam waktu dekat kita menduplikasi menjadi beberapa restoran di seluruh DKI Jakarta. Saya tertarik dengan brand Yasaka itu ada 2 alasan. Yang pertama adalah tentu saya harus melihat siapa atau perusahaan apa